Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah Bapak Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah Jabar, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya senang dapat berbagi pengetahuan tentang fenomenologi dengan Anda semua. Saya akan membahas tentang fenomenologi, sebuah penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai fenomenologi, yaitu yang pertama, pengertian fenomenologi, yang kedua, sejarah fenomenologi, yang ketiga, konsep dasar fenomenologi. Yang keempat, metode penelitian fenomenologi. Yang kelima, contoh penelitian fenomenologi. Yang keenam, kritik terhadap fenomenologi. Yang ketujuh, penerapan fenomenologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi fenomenologi. Nah, teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang fenomenologi? Bagi yang belum familiar, video ini akan mengupas tuntas tentang metode penelitian yang menarik ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada deskripsi langsung mengenai pengalaman dan persepsi individu terhadap objek atau fenomena. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa fenomenologi adalah suatu metode penelitian yang berpusat pada pengalaman dan persepsi individu terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Metode ini memfokuskan pada deskripsi langsung tanpa memberikan penilaian atau interpretasi dari luar, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu mengalami dan mempersepsikan suatu fenomena. Bahasan yang selanjutnya, sejarah fenomenologi. Akar filosofis fenomenologi bermula dari gagasan Edmund Husserl pada awal abad ke-20 yang menekankan pengamatan langsung terhadap fenomena. Jadi, pada awal abad ke-20, Edmund Husserl menekankan pengamatan langsung terhadap fenomena. Edmund Husserl percaya bahwa pengamatan langsung terhadap fenomena adalah kunci untuk memahami esensi atau hakikat dari suatu objek atau peristiwa. Dengan kata lain, ia menekankan pentingnya memeriksa fenomena itu sendiri tanpa mengikutsertakan penilaian atau interpretasi yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu pengembangan. Seiring waktu, banyak filsuf seperti Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Mirs Merleau-Ponty berkontribusi memperluas ruang lingkup fenomenologi. Contohnya yaitu Merleau-Ponty. Ia memandang manusia sebagai kesatuan dari dimensi fisik dan non-fisik yang menciptakan makna dalam dunia. Seseorang sebagai subjek pengamat memiliki relasi dengan sesuatu di dunia ini. Ia dipengaruhi oleh dunia dan pada gilirannya, ia pun memengkai dunia ini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh pada ilmu sosial. Fenomenologi merambah ke bidang ilmu sosial termasuk sosiologi, psikologi, dan antropologi sebagai metode penelitian yang berfokus pada makna yang dipahami individu. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar fenomenologi. Yang pertama, eksistensi individual, fokus pada realitas dan pengalaman individual. Pernyataan tersebut mengacu pada konsep eksistensi individualisme yang menekankan pentingnya realitas dan pengalaman individu dalam membentuk identitas dan pemahaman tentang dunia. Dalam konteks ini, fokus diberikan pada keberadaan pengalaman pribadi dan bagaimana individu mengartikan makna dari apa yang mereka alami secara subjektif.
Konsep ini seringkali terkait dengan filosofi eksistensialisme yang menekankan otonomi individu dalam menentukan nilai, tujuan, dan makna hidup mereka sendiri. Yang kedua yaitu deskripsi mendalam, mendeskripsikan fenomena dari sudut pandang individu. Pernyataan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memberikan deskripsi yang detail dan mendalam tentang suatu fenomena atau kejadian dari sudut pandang individu atau pribadi mereka. Hal ini berarti bahwa orang tersebut mampu menggambarkan dengan jelas bagaimana mereka melihat, merasakan, dan memahami fenomena tersebut berdasarkan pengalaman, nilai-nilai, dan perspektif pribadi mereka. Dengan pendekatan ini, deskripsi yang diberikan menjadi lebih kaya dan terperinci karena mencerminkan pandangan yang sangat personal dan subjektif. Dan yang ketiga yaitu inovasi deskriptif, memberikan perspektif unik untuk memahami realitas subjektif. Pernyataan ini mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan pemahaman baru atau sudut pandang yang unik dalam memahami realitas subjektif melalui inovasi dalam deskripsi. Ini berarti seseorang mampu menyajikan gambaran atau penjelasan yang lebih kreatif, orisinal, dan berbeda dari apa yang biasanya diharapkan atau ditemukan dalam pemahaman umum tentang suatu situasi atau pengalaman subjektif. Dengan pendekatan ini, inovasi deskriptif dapat membantu orang melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas, mendalam, atau bahkan melihatnya dengan cara yang sama, baru memperkaya pemahaman tentang realitas subjektif. Oke teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian fenomenologi. Yang pertama, wawancara mendalam. Pemerhatian dan dialog mendalam dengan individu tentang pengalaman subjektif. Hal ini melibatkan pertanyaan yang cermat dan terperinci untuk menggali pemikiran, perasaan, dan perspektif individu terhadap suatu topik atau pengalaman tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang dan pengalaman yang unik dari individu tersebut. Yang kedua, yaitu analisis deskriptif. Menggambarkan dan menganalisis fenomena dari perspektif individual. Hal ini melibatkan pengumpulan data yang terinci, pembuatan deskripsi yang komprehensif tentang fenomena yang diamati, dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan atau pola yang signifikan. Dalam konteks pertanyaan tersebut, hal ini mengacu pada kemampuan untuk menggambarkan pengalaman atau perspektif individu secara terperinci dan kemudian menganalisis informasi tersebut untuk memahami lebih baik bagaimana individu tersebut memandang atau mengalami sesuatu. Yang ketiga yaitu refleksi peneliti, keterlibatan peneliti dalam refleksi dan pengertian fenomena tersebut, yaitu hal ini merujuk pada sejauh mana peneliti terlibat dalam pengumpulan data dan analisis fenomena yang diteliti. Tingkat keterlibatan ini dapat bervariasi, mulai dari pengamatan jarak jauh hingga partisipasi langsung dalam situasi atau kegiatan yang diamati. Keterlibatan peneliti dapat mempengaruhi cara data dikumpulkan, dipahami, dan diinterpretasi. Yang selanjutnya yaitu contoh penelitian fenomenologi. Dalam pendidikan yaitu studi tentang pengalaman siswa yang kreatif dalam belajar. Dan dalam psikologi, penelitian mengenai persepsi individu terhadap emosi dan stres. Dalam kesehatan yaitu studi tentang pengalaman pasien saat menghadapi penyakit kronis. Pembahasan selanjutnya, kritik terhadap fenomenologi. Yang pertama, keterbatasan objektivitas. Fenomenologi cenderung subjektif tanpa struktur analisis yang jelas. Yang kedua, representasi universal, yaitu kurangnya kesimpulan universal dari perspektif subjektif individu. Yang ketiga, pendekatan interpretatif, yaitu sangat bergantung pada tafsiran peneliti terhadap pengalaman subjektif.
Selanjutnya, penerapan fenomenologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penalaran emosional. Ia mempertimbangkan perspektif emosional dan pengalaman individu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penelusuran makna. Ia mendorong pemahaman yang lebih dalam mengenai interaksi sosial dan relasi manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, integrasi budaya. Ia mengapresiasi variasi budaya dan pengalaman individu dalam konteks global yang semakin terhubung. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi fenomenologi. Right insight, wawasan mendalam, yaitu ia memberikan wawasan mendalam terhadap pengalaman manusia yang kaya akan kompleks. Yang kedua, cultural understanding, pemahaman kultural. Ia memperkaya pemahaman kita akan variasibilitas budaya dan pandangan dunia yang beragam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.